Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan dengan saya Dian Bersiana dengan NPM 1901010014. Saya dari kelas G AI. Baik, di sini saya akan menjawab dari beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen mata kuliah Quran Hadis. Dan disimak. Soal yang pertama adalah bagaimanakah konsep dari Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0? Konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para mahasiswa. Berikut garis besar konsepnya. Pertama yaitu 1.1 asesmen kompetensi minimum. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Selanjutnya yaitu 1.2 survei karakter. Cukup melegakan bahwa pada akhirnya pemerintah mengakui pendidikan di Indonesia adalah investasi yang mahal, sebab setiap di daerah memiliki keunikan manusia yang berbeda-beda dan tidak mungkin dipaksa untuk menerapkan suatu sistem dan indikator tetap. Kemudian selanjutnya yaitu 1.3 perluasan penilaian hasil belajar. Satu hal penting menarik dalam kotak Merdeka Belajar ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar mahasiswa yang tadinya hanya dari nilai ujian yang diperoleh, juga dia menjadi magang hingga proyek independen. Yang terakhir yaitu 1.4 pemerataan kualitas pendidikan. Hingga ke 3T Merdeka Belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh mahasiswa di Indonesia. Masuki pertanyaan yang kedua. Apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajaran yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini? Jadi, keberhasilan peserta didik pembelajaran menjadi tujuan utama sebelum mulai setiap kegiatan. Jadi, yang harus dilakukan seorang pendidik yaitu adalah menyusun perencanaan pembelajaran kegiatan yang terus-menerus menyeluruh, dimulai dari penyusunan suatu rencana, evaluasi pelaksanaan hasil yang dicapai dari tujuan yang sudah ditetapkan. Lanjut untuk soal yang ketiga, yaitu adalah bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Mari kita simak jawabannya. Nah, strategi pembelajaran di era revolusi 4.0 adalah guru memberikan pendidikan penting dalam pendidikan di era revolusi industri 4.0. Ini jadi ada 3 hal penting yang harus dilakukan oleh guru. Menyiapkan siswa untuk mampu menciptakan pekerjaan yang saat ini belum ada, atau menyiapkan siswa untuk menyelesaikan masalah yang belum ada, dan menyiapkan anak-anak untuk mampu menggunakan teknologi untuk mempersiapkan siswa yang menghadapi era revolusi industri 4.0. Memasuki soal keempat, yaitu adalah bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajaran yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Jadi, media pembelajaran adalah seperangkat alat materi yang dapat menyampaikan pesan-pesan dalam proses belajar mengajar, dari penyampaian pesan dari pesan pendidik kepada para peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu masih mencakup jawaban nomor 4, yaitu landasan penggunaan media dalam pembelajaran harus dapat dilaksanakan dengan penuh bijaksana dan hikmah agar pendidik dan peserta didik menjalin komunikasi yang baik sehingga tercipta suasana edukatif yang kondusif, dan media pembelajaran dalam pendidikan memiliki persamaan dan perbedaannya. Selanjutnya yaitu soal terakhir, soal kelima, yaitu adalah apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajaran dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19.
Jadi, pembelajaran di era pandemi adalah sebuah tantangan baru di dunia pendidikan selama berjalan 1 tahun lebih pandemi COVID-19. Pembelajaran di sekolah menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau dalam jaringan sering disebut dengan daring. Mengevaluasi bagaimana pembelajaran secara berani dalam pandemi menggunakan metode observasi selama proyek pembelajaran dan sessioner di akhir tahun pembelajaran. Jadi, untuk mendapatkan data dari sampel peserta didik dan wali peserta didik, pembelajaran tatap muka sangat dibutuhkan bagi didik, guru, dan juga orang tua atau wali. Jadi, tatap muka ini sebagai penguat guru dan peserta didik. Baik, inilah dia video jawaban dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.